Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai tips dan trik untuk lolos CGP, CPP angkatan 9 dan 10. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti dulu ya. Guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan Indonesia. Peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Kalau guru penggerak, perannya adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, yaitu pada profil belajar Pancasila. Peran guru saat ini mengajar dengan kreatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pelatih, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk saat ini guru mengembangkan diri secara kreatif. Kalau peran guru penggerak adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Paket modul paket 1 yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di antaranya modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Modul paket 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada siswa. Modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Modul 2.3 Choosing untuk supervisi akademik. Modul paket 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, CGP dan CPP ya, kalau CPP itu melakukan pendampingan individu. 2 memfasilitasi pendampingan pada logokarya. 3 mengevaluasi, menilai dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Nomor 4 membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Dan 5 memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, ini perannya ya. Kalau calon guru penggerak adalah tugasnya belajar secara online, belajar mandiri dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul. 4 belajar di tempat kerja dan logokarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktek. Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan. Dan 4 melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Ini ya tugas-tugas dari CPP dan CGP. Syarat menjadi guru penggerak apa saja? Kriteria umum guru ASN maupun non-ASN baik dari sekolah negeri swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang memiliki SK mengajar. 2 kepala sekolah
yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah NRKS berstatus definitif dan ASN maupun non-ASN baik dari sekolah negeri maupun swasta jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB memiliki akun belajar di dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, memiliki fasilitas pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Kriteria seleksinya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman dengan mengembangkan orang lain, memiliki kedewasaan emosi dan perilaku sesuai kode etik. Syarat menjadi pengajar praktik: minimal pendidikan S1 atau D4, aktif dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa mengajar minimal 2 tahun sebelum pensiun, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring ya, pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menyelesaikan program, memiliki pengalaman kepemimpinan contoh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MKMGMP, KKG atau Asosiasi Guru Koordinasi Komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya. Untuk kepala sekolah ya, untuk menjadi guru pengajar praktik minimal D4 atau S1, aktif dan terdaftar sebagai kepala sekolah di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, meminimal sisa mengajar 2 tahun, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring, pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menyelesaikan program, memiliki pengalaman kepemimpinan ya. Nah, ini alurnya bagaimana alur pendaftaran di SIM Guru Penggerak. Proses ini calon pengajar praktik ya. Dan sebagai calon guru penggerak ini perlu memproses verifikasi dan validasi oleh tim Verval. Kemudian pengumuman seleksi tahap 1. Kalau tahap 2 CGP dan CPP yaitu mengadakan simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian pengumuman seleksi ke tahap kedua. Persyaratan kelengkapan data tahap 1. Langkah 1 CPP yaitu 1 kurikulum vitae, mengisi pengalaman bekerja, pelatihan kepemimpinan sukarelawan, mentoring, coaching ya. Inputkan nomor kontak. 2. Unggah dokumen penting, pas foto, ijazah terakhir, KTP, surat izin atasan, fakta integritas, RPP. Nah, untuk CGP, kurikulum vitae, CV, mengisi pengalaman pelatihan organisasi sukarelawan mengembangkan orang lain. 2. Unggah dokumen penting, unggah KTP, surat dukungan Kepsek ya, kepala sekolah, surat rekomendasi dan RPP. Langkah 2, tadi langkah 1 ya, untuk menyusun CV ya, kurikulum vitae dan unggah dokumen. Langkah kedua untuk CPP, CGP mengumpulkan isai ya. Dan langkah 3 mengirimkan berkas.
Nah, tips dalam penulisan esai apa? 1. Tulis jawaban di Word. Dengan menulis di Word, kita bisa leluasa untuk menyempurnakan jawaban kita sesuai permintaan, baik jumlah karakter yang diinginkan dalam soal. Selain itu, kita punya keuntungan punya data isian esai untuk digunakan saat wawancara. 2. Tanggung jawab jumlah karakter. Jawab dengan jumlah karakter. Pada kolom esai yang harus diperhatikan adalah jumlah karakter jawaban. Jumlah karakter berbeda di setiap pertanyaan. Jumlah karakter jawaban berjumlah 500 sampai 2000. Jika kolom pertanyaan diminta 500 karakter, jawabannya silakan untuk segera dipenuhi sesuai dengan permintaan, ya, sesuai dengan permintaannya. 3. Memahami soal sebelum menjawab. Pahami soal dengan teliti dan seksama agar jawaban yang diberikan tidak terlalu melenceng jauh dengan soal. Jangan sampai salah untuk memahami soal yang bisa membuat jawaban semakin tak terarah. Nah, tips dalam penulisan esai yang keempat ya, jawaban langsung sasaran, tidak terlalu panjang dan lebar. Jawaban harus jelas, logis, dan sesuai dengan pertanyaan. Jawaban harus to the point, sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Jangan terlalu bertele-tele atau panjang lebar yang nantinya akan membuat jawaban keluar dari topik pembahasan. 5. Pakailah bahasa sederhana. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat mempermudah asesor dalam memahami konten dan isi jawaban kita. Gunakan bahasa yang luas, bahasa yang baik, tetap tidak kaku. 6. Jawaban esai sesuai pengalaman. Dalam menjawab pertanyaan, hendaknya harus logis atau masuk akal. Jawablah sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing selama menjadi seorang pendidik. Jangan sampai jawabannya mengada-ada atau mengarang indah. Sesuaikan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan, baik terhadap rekan kerja atau guru atau siswa. Nah, kemudian tips dalam penulisan esai yang ketujuh, soal pastikan terjawab semua. 8. Jangan sesekali plagiasi. Jawaban kita jangan sampai kopas dari Google atau pekerjaan teman kita, karena asesor dalam menilai langsung memasukkan jawaban kita dicek plagiarisme. 9. Tonjolkan kegiatan kepemimpinan kita terhadap siswa atau rekan guru. Saat menjawab esai, tonjolkan cerita kita yang terkait pembinaan terhadap siswa atau rekan guru yang sudah kita lakukan. Tidak perlu hal yang tinggi, cukup hal kecil yang sudah dilakukan. Misalnya membimbing siswa atau guru dalam event apa atau harian kita. Sederhana tapi nyata, tidak perlu muluk-muluk, ceritakan secara runtut ya. Nah, demikian Bapak Ibu guru ya, calon CGP, calon guru penggerak maupun calon CPP untuk angkatan 9 dan 10. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat dan bisa membuat Bapak Ibu bisa lulus ya untuk menjadi guru penggerak maupun untuk jadi praktik ya, praktik pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya dalam menonton video ini, dan semoga ini bermanfaat dan membawa Bapak Ibu bisa lulus ya
untuk menjadi CGP dan CPP. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan guru lainnya. Dengan menjadi guru penggerak, maka Bapak Ibu bisa mudah untuk mengikuti sertifikasi, dan Bapak Ibu bisa berkembang menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Terima kasih. Selamat berusaha untuk lulus ya CGP dengan trik dan tip yang telah disampaikan. Salam pendidikan, salam maju dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.